Kamu tahu apa yang disyaratkan dari sekian banyak syarat yang ada? Kemampuan bahasa Inggris. Selain dari 3 materi ini, IBT ditambahkan satu materi lagi, yaitu Test of Writing English. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear smart learners, welcome back to Bilik Bahasa, an appropriate place to learn languages. Dear smart learners, slide ini meliputi penjelasan tentang jenis-jenis TOEFL yang harus kita ketahui. Sedikitnya ada 3 nama di dalam TOEFL, di mana nama-nama tersebut didasarkan pada cara ujian TOEFL tersebut dilaksanakan. Sehingga muncullah nama-nama seperti TOEFL PBT, TOEFL CBT, dan TOEFL IBT. Lalu apa yang dimaksudkan dengan TOEFL ITP, TOEFL NGT, dan TOEFL Like? Berikut ini akan kita ulas semuanya sehingga smart learners bisa memahami jenis-jenis TOEFL tersebut dengan mudah. Yang pertama, ada TOEFL PBT. Artinya, sebuah ujian TOEFL yang materinya disediakan dalam bentuk kertas, paper-based test, yang sudah disediakan atau disiapkan oleh penyelenggara ujian. Peserta ujian dalam TOEFL PBT diwajibkan membawa alat tulis seperti pensil 2B, pulpen, dan penghapus karena ujiannya diselenggarakan dengan cara menuliskan jawabannya di lembaran kertas yang sudah disediakan. Yang kedua, ada TOEFL CBT, Computer Based Test. Artinya, sebuah ujian TOEFL yang materinya disediakan dalam software komputer berupa aplikasi. Sesuai dengan namanya, seluruh lembaran soal dan lembaran jawaban TOEFL CBT direkam dalam aplikasi yang sudah disediakan oleh penyelenggara ujian. Dan yang terakhir adalah TOEFL IBT, Internet Based Test. Istilah IBT, Internet Based Test, dimaksudkan bahwa ujian ini berlangsung menggunakan teknologi jaringan internet yang tentunya menggunakan komputer sebagai medianya. Paper-based test dan Internet-based test mempunyai nama lain. Nama lain dari paper-based test adalah Institutional Testing Program yang sering disebut dengan singkatan ITP, dan nama lain dari Internet-based test adalah Next Generation Test atau yang disingkat dengan NGT. Lalu bagaimana dengan TOEFL Like? Seperti namanya, ini adalah ujian yang seolah-olah sama dengan ujian PBT, CBT, dan IBT. Tujuannya adalah untuk menguji kemampuan calon peserta pada ujian resmi TOEFL PBT, CBT, dan IBT. Sehingga skor yang dihasilkan dari ujian TOEFL Like ini bisa dijadikan bahan pertimbangan oleh calon peserta ujian untuk mengikuti ujiannya atau menunda ujiannya hingga waktu tertentu. Ini tuh seperti tryout sekolah, ujian yang dilaksanakan untuk persiapan menjelang ujian yang sesungguhnya, ujian resmi. Materi yang diujikan dalam ujian TOEFL, khususnya PBT dan CBT, meliputi 3 hal, yaitu listening comprehension, structure and writing expression, dan reading comprehension. Namun di dalam ujian IBT, selain dari 3 materi ini, IBT ditambahkan satu materi lagi, yaitu Test of Writing English. Listening comprehension adalah tes yang ditujukan untuk menguji kemampuan peserta dalam memahami arti dan maksud dari percakapan pendek,
percakapan panjang, dan presentasi perkuliahan berupa penjelasan akan materi dan sebagainya dengan cara menggunakan audio yang sudah disiapkan oleh penyelenggara ujian. Structure dan writing expression adalah ujian yang menguji kemampuan dan pemahaman peserta akan tata bahasa di dalam bahasa Inggris. Sedangkan reading comprehension adalah ujian untuk menguji kemampuan peserta dalam memahami inti bacaan. Dan yang terakhir, materi yang ditambahkan pada ujian IBT, Internet Based Test, ditujukan untuk menguji bagaimana peserta menerapkan kemampuannya dalam bahasa tulis. Di dalam ujian ini, peserta harus memperhatikan diksi kata, frasa yang baik, subject-verb agreement, bangunan dari gagasan satu ke gagasan yang lain, atau yang kita kenal dengan istilah coherence dan kohesif, dan sebagainya. Sehingga esai yang dituliskan menjadi lebih menarik. Ada banyak orang yang bertanya, kenapa sih kita harus mempelajari bahasa Inggris? Dan apa sih alasannya kita harus mempelajari TOEFL? So, melalui slide ini saya ingin katakan bahwa TOEFL itu ibaratnya adalah sebuah jalan yang bisa kita tempuh untuk banyak tujuan kita. Seperti ini misalkan, ini adalah info lowongan pekerjaan dari Kemendikbud beberapa bulan yang lalu untuk menjadi guru di beberapa negara. Salah satu syaratnya adalah TOEFL alias kemampuan bahasa Inggris kita, walaupun negara tujuannya bukan negara yang menggunakan bahasa Inggris, seperti Riyadh, Jeddah, Bangkok, Den Haag, dan sebagainya. Namun bahasa Inggris tetap menjadi syaratnya. Contoh lain misalkan, untuk kuliah di dalam negeri di jurusan S2 Agama dan Lintas Budaya Universitas Gadjah Mada juga mensyaratkan TOEFL dengan skor tertentu. What do you know about it? Agaknya smart learners sudah paham bahwa ini adalah beasiswa dalam dan luar negeri dari pemerintahan Indonesia. Kamu tahu apa yang disyaratkan dari sekian banyak syarat yang ada? Kemampuan bahasa Inggris. Demikian halnya dengan beasiswa-beasiswa lain seperti Fulbright, Stunet, ADS, dan lain-lain. Ini saja tentunya sudah cukup menjadi alasan kuat bagi smart learners kenapa kita harus mempelajari bahasa Inggris. Dear smart learners, semoga video ini bisa memberikan informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat tentunya buat kita semua. Akhir kata saya ucapkan, much obliged.